Di Jepang, ada anak umur 50 tahun yang masih dikasih makan sama orang tuanya yang udah 80 tahun. Bukan karena dia males, karena dia udah nggak keluar kamar selama 30 tahun. Kedengarannya kayak kasus ekstrim yang langka ya. Ternyata enggak guys, ini fenomena yang cukup umum dan akarnya nyambung ke satu peribahasa Jepang yang selama ini dianggap bijak. Paku yang menonjol akan dipukul rata. Di negara ini, jadi beda dari orang lain itu bukan keunikan, tapi dosa. Dan dari prinsip itu lahir sederet budaya kerja yang kelihatannya normal dari luar. Tapi kalau digali lebih dalam, ngeri guys. Ada yang bikin orang rela nahan diri sampai titik darah penghabisan, ada juga yang ujung-ujungnya merenggut nyawa beneran. Penasaran gak sih apa aja budaya toksik Jepang yang selama ini jarang dibahas terang-terangan? Yuk kita bongkar satu-satu. Kita mulai dari yang paling kelihatan sepele tapi sebenarnya jebakan sosial. Namanya nomikai. Di Jakarta, kelar kerja 8 jam, paling banter kalian kena macet sejam 2 jam, terus sampai rumah rebahan selesai. Di Jepang nggak semudah itu. Habis jam kantor, ada semacam ritual wajib tak tertulis namanya nomikai. Sesi minum-minum bareng rekan kerja. Katanya sih ini kesempatan buat karyawan ngobrol lebih bebas sama atasan, ngeluarin unek-unek tanpa takut kena masalah besoknya. Tapi di balik itu ada aturan main yang kaku banget. Nuang minuman sendiri ke gelas sendiri dianggap egois. Kalian harus terus-terusan nuangin buat rekan, apalagi atasan, dan biarkan mereka yang nuangin balik ke kalian. Bahkan tempat duduk aja nggak boleh sembarangan. Orang paling senior duduk di posisi paling terhormat, jauh dari pintu. Karyawan junior harus duduk paling dekat pintu, biar gampang manggil pelayan. Dan yang bikin ini bukan sekedar acara sosial biasa, nolak ajakan nomikai, apalagi keseringan, bisa ngancurin karir kalian. Kalian bakal dicap nggak bisa kerja tim, susah membaur, dan pelan-pelan mulai disingkirkan dari info penting sampai kesempatan promosi. Nggak heran kalau kalian cari akun Twitter Shibuya Meltdown, isinya orang-orang yang tepar di jalanan Tokyo gara-gara kelewat batas ikutan tradisi ini. Sekarang masuk ke yang lebih gelap. Ini soal kekuasaan yang disalahgunakan, namanya pawahara. Dulu, atasan bisa semena-mena ke bawahan tanpa takut kena sanksi apapun. Tapi begitu internet masuk dan semua orang bisa lapor lewat media sosial, budaya ini akhirnya kebongkar. Semua berakar dari sistem senpai kohai, hierarki senior junior yang sifatnya mutlak. Di perusahaan tradisional Jepang, gaji dan jabatan itu nggak ditentukan sama seberapa jago kalian kerja, tapi seberapa lama kalian udah mengabdi. Jadi walaupun kalian karyawan muda paling produktif sekalipun, tetap aja susah nyali posisi senior yang kinerjanya biasa-biasa aja. Beda pendapat sama atasan, itu udah dianggap pembangkangan. Dari situ lahir pawahara, pelecehan kekuasaan. Dan ini nggak melulu soal bentakan atau kekerasan fisik. Bentuknya bisa lebih halus dan justru lebih menyiksa. Dikasih beban kerja yang mustahil diselesaikan, diasingkan dari grup kerja, atau parahnya nggak dikasih pekerjaan sama sekali sampai kalian ngerasa nggak berguna. Karena undang-undang ketenagakerjaan Jepang bikin perusahaan susah mecat karyawan tetap, mereka punya cara lain, mindahin karyawan ke ruangan yang disebut oidashibeya, ruang pembuangan. Di sana kalian bakal dikasih tugas yang nggak masuk akal, kayak natap layar kosong seharian, motongin kertas, atau ngerangkum koran lama, sampai akhirnya kalian nyerah dan resign sendiri. Dari tekanan sosial, sekarang kita masuk ke titik paling ekstrim, kematian akibat kerja, namanya karoshi. Generasi sekarang mungkin udah lebih vokal soal kerja, pulang tepat waktu, nolak lembur. Tapi di Jepang ada kenyataan pahit yang masih berlaku. Kerja mati-matian bukannya dapat promosi, malah bisa ngerenggut nyawa kalian. Karoshi bukan istilah kiasan guys, ini vonis medis resmi. Banyak pekerja yang seringnya masih muda dan sehat, tiba-tiba ambruk kena serangan jantung atau stroke gara-gara stres ekstrim dan lembur tanpa henti. Batas resmi jam kerja yang dianggap berbahaya itu lebih dari 80 jam seminggu. Yang bikin makin miris, ketiduran di meja kantor bukan dianggap memalukan di sana, malah dianggap semacam lencana kehormatan. Bukti kalian udah ngorbanin segalanya buat perusahaan. Dan dari tekanan tanpa jeda ini, lahir sisi yang lebih gelap lagi, karoji satsu, bunuh diri akibat kelelahan kerja. Titik dimana kelelahan mental udah separah itu sampai mengakhiri hidup kelihatan kayak satu-satunya jalan buat istirahat. Nah, ini dia akar dari semuanya yang bakal kerasa familiar banget buat kalian. Sukiyai Zangyo. Pernah nggak kerjaan kalian udah kelar jam 5 sore, tapi bos dan senior di kantor belum ada yang beranjak dari kursi, jadi kalian ikutan duduk sambil pura-pura sibuk.
Di Jepang, fenomena lembur karena sungkan ini punya nama resminya sendiri. Sukiyai artinya menemani atau bersosialisasi, zangyo artinya lembur. Karyawan tetap di kantor bukan karena ada kerjaan yang harus kelar, tapi semata demi jaga harmoni tim dan nunjukin loyalitas. Fun fact-nya, Sukiyai Zangyo ini salah satu alasan utama kenapa Jepang punya jam kerja terpanjang di dunia. Tapi anehnya, produktivitas per kapitanya justru paling rendah di antara negara-negara G7. Banyak banget waktu yang habis cuma buat hadir secara fisik doang. Dan kalau kalian nekat mau pulang duluan sebelum bos, kalian wajib ngucapin kalimat sakti, Osaki ni shitsureishimasu, yang artinya, maaf, saya lancang pulang lebih dulu. Ngomong ini di ruangan yang masih hening dan sibuk itu butuh mental baja, karena kalian bisa langsung dicap egois. Dan siklusnya nggak berhenti di situ. Begitu bos akhirnya kelar lembur jam 8 atau 9 malam, karyawan yang tadi ikutan Sukiyai Zangyo bakal langsung diseret buat ikutan nomikai juga. Siklus kurang tidur yang terus berulang inilah yang lama-lama memicu kelelahan ekstrim, bahkan karoshi. Sekarang kita geser ke sisi yang lebih personal, yang nunjukin Jepang masih patriarki banget soal urusan kantor. Ini namanya matahara. Jepang mungkin udah dianggap super modern soal teknologi dan inovasi, tapi soal kesetaraan di tempat kerja masih jauh banget. Matahara, singkatan dari maternity harassment, adalah kondisi di mana perempuan hamil dikucilkan, diturunin jabatannya, atau bahkan dipaksa resign cuma karena mereka hamil. Ingat budaya kerja keras dan jam kerja panjang yang kita bahas tadi? Nah, begitu seorang perempuan hamil nggak bisa ikutan Sukiyai Zangyo atau harus sering izin buat periksa kandungan, dia langsung dicap sebagai beban, sumber masalah yang ngerepotin rekan-rekan kerjanya. Nggak jarang mereka terus-menerus disindir atau ditanya kapan mau resign. Katanya sih demi kebaikan si bayi, padahal sebenarnya biar perusahaan nggak perlu ribet bayar cuti melahirkan. Dan kalaupun seorang ibu nekat nggak resign, tetap ambil cuti melahirkan, hukumannya udah nunggu pas dia balik kerja. Mejanya dipindah, jabatannya diturunin, tugas pentingnya dicabut, atau kontraknya tiba-tiba nggak diperpanjang. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa angka kelahiran di Jepang terus anjlok dari tahun ke tahun. Sekarang, sesuatu yang kelihatannya kecil tapi ngungkapin banyak soal cara mereka menjaga jarak sama orang lain. Mereka nggak suka difoto. Perhatiin deh, hampir semua ponsel yang dijual di Jepang punya fitur unik setiap kali kalian ambil foto. Bunyi shutter yang nggak bisa dimatiin. Itu bukan kebetulan, itu cerminan dari betapa seriusnya mereka soal privasi. Ada istilah khusus buat ini, shouzoken, hak atas gambar diri. Banyak orang Jepang nggak suka difoto sama orang asing karena takut wajah mereka diunggah ke media sosial tanpa izin. Ironisnya, ketakutan ini bikin mereka jarang latihan foto-foto. Jadi kalau kalian minta tolong difotoin sama orang Jepang, hasilnya sering blur atau nggak sesuai ekspektasi. Mereka juga enggan minta tolong difotoin ke sesama orang Jepang karena dianggap buang-buang waktu orang lain. Jadinya serba salah, difoto orang takut, difotoin orang enggan. Foto sendiri juga nggak pernah belajar caranya. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi, tentang identitas ganda yang mereka jalani setiap hari. Sejak kecil, orang Jepang udah dituntut hidup dengan dua wajah. Ada istilah hone dan tatemae. Hone itu isi hati yang asli. Tatemae itu topeng sosial, basa-basi yang dijaga di depan publik. Contoh paling nyata ada di Kyoto. Kalau kalian bertamu, terus tuan rumah tiba-tiba muji, "Wah, jam tangan kamu bagus ya." Itu bukan pujian beneran guys. Itu kode halus yang artinya, sudah malam, kamu gak sadar waktu, sebaiknya kamu pulang sekarang. Mereka rela nahan ego dan pakai topeng tatemae ini setiap hari di kantor, biar gak ngerepotin orang lain. Makanya, satu-satunya momen mereka berani lepas topeng dan nunjukin hone, isi hati asli, biasanya justru pas mereka mabuk berat di acara nomikai bareng atasan. Coba bayangin, harus mabuk dulu baru bisa jujur soal perasaan sendiri. Dan yang terakhir, ini titik paling ekstrim dari semua tekanan yang udah kita bahas tadi. Namanya hikikomori. Ini fenomena isolasi diri yang ekstrim, di mana seseorang mengurung diri di kamar tanpa kontak sosial sama sekali. Bukan cuma berminggu-minggu, tapi bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dulu, hikikomori identik sama remaja laki-laki yang bolos sekolah. Tapi sekarang, Jepang menghadapi krisis demografi baru yang disebut masalah 80-50, Hachimaru Gomaru. Anak-anak yang mulai mengurung diri sejak tahun 1990-an itu sekarang udah berusia 50-an dan mereka masih dihidupi orang tua yang udah berumur 80-an. Pertanyaan yang bikin merinding, apa yang terjadi sama mereka kalau orang tuanya meninggal? Di masyarakat yang nuntut kesempurnaan dan gak toleran sama kegagalan, satu insiden aja cukup jadi pemicu. Gagal masuk universitas favorit, dipecat dari kerjaan, atau dibully di sekolah.
Semua itu bisa bikin mental seseorang runtuh total. Ditambah rasa malu dan perasaan jadi beban keluarga, banyak dari mereka akhirnya milih menghilang dari masyarakat, bersembunyi di balik pintu kamar sendiri. Nggak sedikit yang bahkan membalik jam biologisnya, tidur dari pagi sampai sore biar nggak perlu ketemu siapapun di rumah. Kalau harus keluar kamar, mereka bakal nyelinap ke minimarket jam 3 pagi, beli mie instan atau bento. Pas jalanan bener-bener kosong dan nggak ada satu orang pun yang perlu mereka temui. Dari luar, Jepang kelihatan sempurna, disiplin, maju, tertata rapi. Tapi di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar diam-diam sama jutaan orang setiap hari. Kalau kalian nemu satu aja dari budaya ini yang bikin kalian mikir 2 kali, komen di bawah ya. Dan kalau kalian pengen tahu sisi tersembunyi negara lain yang jarang dibahas, tinggal subscribe aja, biar nggak ketinggalan video selanjutnya.